harus mengasihi Tuhan. Dan itu juga harus mengasihi sama. Betul. Iya. Kita harus mengasihi sesama kita. Itu teman-teman kita, kakak kita, ya, orang tua kita. Kita harus mengasihi mereka semua karena Tuhan juga mengasihi mereka kayak ya. Betul. Nah, sekarang kita angkat pujian Yesus Kokoh. Dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus kokoh dan kita caranya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yusuf ya, bagaimana Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun dia udah dibenci, iya betul. Tapi Yusuf jangan balas, dia malah mengasihi saudara-saudaranya. Nah itu juga yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah ada lagunya ya, kayak itu ya, betul ya, lagu tentang kasih. Nah kita akan pujian ini bersama-sama ya. Judulnya Kasih, KASIH.
menyembah nama Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk apa Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Iya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya dalam sikap berdoa ya. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau angkat pujian, kasih, itu pasti loh. Semua sikap berdoa, makanya, makanannya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti mengasihi. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan ajarlah setiap kami, anak-anak-Mu ya Bapa, untuk kami boleh memancarkan kasih-Mu. Tuhan boleh mengasihi teman-teman kami, mengasihi adik kakak kami, mengasihi kedua orang tua kami, mengasihi siapapun Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, inilah yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh terus melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus yang menjamah hati kami, untuk kami boleh mengerti isi dari setiap firman yang Engkau sampaikan pada kami hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semua?
Puji Tuhan, Kak Jeffrey yakin dan percaya adik-adik yang di rumah dan kita semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan yang baik, sehat, bersuka cita ya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, baru saja kita menaikkan puji-pujian ya, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengar sebagian lagi dari firman Tuhan. Cerita yang mau Kak Jeffrey sampaikan di saat ini berjudul Yusuf, anak yang sangat dikasihi. Oke, sebelum ceritanya masuk lebih dalam lagi, Kak Jeffrey mau bertanya sekarang ya. Siapa sih kira-kira yang diantara adik-adik semua, mungkin kita semua pernah mengalami atau merasakan rasa iri hati ya, atau rasa dengki, baik itu kepada kakak kita mungkin, adik kita, saudara-saudara kita, atau mungkin teman-teman kita di sekolah dan di mana saja. Mungkin pernah ya, kira-kira kalau sebagai anak Tuhan boleh nggak kita memiliki atau mempunyai sifat iri hati atau dengki, atau bahasa sekarang apa ya anak-anak kalau bilangnya, syirik ya, syirik pada yang lain. Karena sesuatu hal, misalnya kalau di rumah kalian merasa iri sama adik, aduh nih adik kok disayang mama ya, disayang sama papa, sering diberi sesuatu hal yang mungkin lebih banyak, lebih bagus dari yang kita miliki. Nah, harus hati-hati ya adik ya, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh memiliki rasa atau sifat iri hati, apalagi dengki. Nah, nanti kita akan pelajari di dalam dari firman Tuhan, yaitu tentang Yusuf. Ada yang ingat siapa Yusuf? Siapa? Bukan. Ini bukan Yusuf suami Maria ibu Yesus ya, beda. Ini adalah Yusuf anak Israel. Siapakah Israel? Ayo, ada yang ingat? Israel adalah nama lain dari Yakub. Ya, benar. Tuhan sendiri yang memberi nama Israel kepada Yakub. Kenapa Tuhan memberi nama Israel kepada Yakub? Karena ternyata nama Yakub itu memiliki arti yang kurang baik ya, adik ya. Memiliki arti penipu. Sedangkan Israel memiliki arti pemenang. Jadi Allah, Tuhan memberikan nama yang baru buat Yakub, yaitu Israel. Dan Yusuf adalah salah satu anak laki-laki dari 12 anak laki-laki yang dimiliki oleh Yakub. Yusuf dan Benyamin adalah dua anak laki-laki terakhir yang lahir di masa tua dari Israel ya, di mana setelah itu ibu mereka meninggal. Jadi membuat Yusuf dan Benyamin ini menjadi anak yang sangat dikasihi oleh Israel. Selain daripada itu, ternyata Yusuf pun bukan karena anak yang paling terakhir dilahirkan sehingga papanya menjadi sangat mengasihi, tapi karena perilakunya baik, dengar-dengaran sama orang tua, bersikap ramah kepada kakak adiknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang membuat Yakub atau Israel itu menjadi sangat mengasihi Yusuf. Nah, kakak-kakaknya ternyata memiliki sifat yang berbeda. Mereka melihat Yusuf ini sangat dikasihi oleh papanya, mereka iri. Apalagi ditambah karena Yusuf melakukan hal-hal yang baik di mata Yakub, sampai Yakub membuatkan suatu jubah yang indah, lalu dikenakan kepada Yusuf. Itu membuat kakak-kakaknya menjadi iri, menjadi dengki. Mereka lihat adiknya, wah kok dibedakan seperti itu ya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka menimbulkan satu sifat atau sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hatinya, yaitu iri hati dan dengki. Ditambah lagi, suatu saat si Yusuf ini bermimpi, adik-adik. Ada dua mimpi. Mimpi yang pertama, Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum milik kakak-kakaknya itu sujud menyembah kepada berkas gandum milik Yusuf. Lalu mimpi yang kedua, di mimpi itu Yusuf bermimpi matahari, bulan, dan 11 bintang yang menggambarkan orang tua dari Yusuf dan adik dan kakak-kakaknya itu sujud dan menyembah Yusuf. Saat Yusuf menceritakan mimpinya ini kepada ayahnya dan kepada kakak-kakaknya, itu membuat kakak-kakaknya semakin sakit hati ya, semakin benci. Nah, kalau sudah benci adik-adik, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan. Pasti hal itu membuat kakak-kakaknya sakit hati ya, dibuat sakit hati, dibuat marah. Sehingga pada suatu saat kakak-kakaknya sedang mengembalakan domba di padang gurun yang agak sedikit jauh dari rumah, itu
Yakub meminta Yusuf untuk mendatangi kakak-kakaknya, untuk menanyakan kabar sedang apa mereka di sana. Kok lama mengembalakan dombanya? Lalu pergilah Yusuf menuju padang gembalaan dari kakak-kakaknya. Dalam perjalanan, kakak-kakaknya melihat, wah Yusuf datang mengenakan jubah yang indah yang diberikan oleh Yakub. Di situ kakak-kakaknya memiliki inisiatif yang tidak baik adik-adik ya. Mereka merencanakan suatu hal yang akan menyakiti Yusuf. Wah, rencananya sangat-sangat tidak baik. Mereka ingin membunuh atau menghabisi Yusuf saat itu. Saat mereka mengatur rencana itu, dicegah oleh Ruben sebagai kakak yang nomor 1. Bilang, jangan, kita tidak boleh membunuh adik kita. Tapi karena mungkin kalah suara ya dengan adik-adik yang lain, lalu mereka berencana tetap akan menghilangkan Yusuf jauh dari papanya. Lalu saat Yusuf datang mendekat, ditangkap Yusuf, lalu dimasukkan ke dalam ke dalam sumur, lubang sumur yang digali oleh mereka, tapi tidak ada airnya. Lalu mereka bingung nih, mau ngapain ya? Udah, ditinggal saja di situ sampai dia mati. Tidak usah diberi makan. Nanti kita lapor kepada ayah kita bilang kalau Yusuf dimakan oleh binatang buas. Wah, itu suatu rencana yang tidak berkenan ya adik ya. Sudah berbohong dan dosa tentunya ya. Nah, tapi saat mereka sedang menunggu, mereka sedang makan, tiba-tiba muncul segerombolan orang-orang dari Ismail ya, dari bangsa Ismail yang datang melewati mereka. Lalu Yehuda memiliki ide, udah tidak usah kita bunuh, tapi kita jual saja. Kita jual adik kita kepada orang-orang Ismail tersebut. Kebetulan orang Ismail ini sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Nanti ceritanya ada lagi ya, berlanjut di mana Yusuf akhirnya memerintah di Mesir ya. Nah, akhirnya dijuallah Yusuf kepada pedagang-pedagang dari orang Ismail tersebut dengan harga 20 sikal. Nah, apa yang kita bisa peroleh dari cerita ini? Tentu tentang iri hati ya. Iri hati yang membuat orang lain jadi semakin membenci. Dan membenci itu membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melakukan hal-hal yang dosa, yang membuat Allah sedih. Ya, karena rencana membunuh tadi ya. Nah, itu harus tidak ada dalam kehidupan kita. Adik-adik tidak boleh merasa iri hati, tidak boleh merasa dengki kepada siapapun, kepada kakak, kepada adik, kepada saudara, teman, mungkin kepada orang tua atau orang-orang lain. Tidak boleh, karena anak Tuhan harus ada kasih, harus memiliki kasih. Di dalam kasih tidak ada iri hati, di dalam kasih tidak ada dengki. Nah, itu cerita yang bisa Kak Jeffrey sampaikan saat ini, biar kiranya firman Tuhan dapat memberikan kita satu pengertian yang baru ya adik ya, di mana kita tidak boleh memiliki iri hati dalam kehidupan kita. Oke, puji Tuhan. Sebelum Kak Jeffrey selesaikan cerita, mari kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa dulu sebelum ibadah kita akhiri. Ya, kita tutup mata bersama adik. Mari. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk siang hari ini, untuk firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan, di mana Engkau menginginkan kami untuk tidak memiliki sikap iri hati, dengki kepada siapapun dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalankan pengiringan kami kepadamu, Engkau menginginkan kami memiliki kasih ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi contoh, kami dapat menjadi berkat di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar kiranya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tanam firman kami di tanah hati kami yang terbaik, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan besaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau akhiri ibadah online kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.